Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam kondisi yang sehat dan berbahagia ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari satu materi yaitu tentang as-saj'ah. Namun sebelum itu, marilah kita awali belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, anak-anak semua, kita akan mempelajari tentang berani hidup jujur ya, atau as-saj'ah. Namun sebelumnya, Bapak ingin mengingatkan tentang materi yang telah lalu, yang telah kita pelajari bersama, yaitu tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Di mana kemarin yang kita pelajari tentang makna iman pada Rasul, sifat wajib bagi Rasul, dan sifat mustahil bagi Rasul. Mudah-mudahan kalian semuanya dapat memahami ya materi yang kemarin dan bisa mengamalkan sifat wajib Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga bisa menghindari sifat mustahil bagi Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun untuk pembelajaran kali ini, di sini Bapak sudah menyiapkan tentang tujuan pembelajaran, kemudian nanti mengamati gambar, definisi, dalil Al-Quran, kandungan ayatnya, ada dalil dari hadis, dan juga kandungan dari hadis itu sendiri. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu peserta didik dapat menganalisis makna saj'ah, berani membela kebenaran. Peserta didik dapat mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan saj'ah, dan juga peserta didik dapat mengidentifikasi isi kandungan dari dalil-dalil saj'ah. Mari kita amati untuk gambar berikut ini. Gambar pertama ditampilkan ada 3 orang siswa yang sedang melaksanakan ulangan harian dan juga ada bapak guru yang sedang mengawasi ujian. Di sini, kalau kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa siswa-siswa melaksanakan ujian dengan penuh keberanian dan juga penuh kejujuran dan tidak melakukan perbuatan mencontek. Ini sebagai contoh dari sifat saj'ah dalam kejujuran. Kemudian di gambar 2 ada seorang hakim yang hendak menjatuhkan sebuah putusan kepada seorang terdakwa, di mana terdakwa itu pun juga berani untuk mengakui kesalahannya, yaitu melakukan korupsi, sehingga dia harus bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kesalahannya di hadapan hukum. Ini gambar 1 dan gambar 2 adalah bentuk keberanian atau saj'ah dalam kejujuran dan juga saj'ah dalam mengakui kesalahan. Mari kita pahami bersama tentang definisi saj'ah. Kata saj'ah jika dilihat dari bahasa ini memiliki arti nyata atau jelas secara kekuatan, keberanian, tekun, dan kegagahan, yaitu kekuatan hati menghadapi keputusasaan, tenang, sabar, dan dapat menguasai dirinya. Adapun secara istilah, saj'ah adalah kemampuan menundukkan jiwa agar tetap tegar, teguh, dan tetap maju saat berhadapan dengan problematika hidup atau ketika berhadapan dengan musuh ataupun ketika menghadapi sebuah musibah. Anak-anak sekalian, jika ditinjau dari bahasa dan juga istilah, bahwasanya saj'ah ini memberikan sebuah gambaran kepada kita sebagai seorang manusia untuk dapat mengendalikan diri di dalam menahan atau mengendalikan hawa nafsu kita. Dan dengan keberanian kita juga harus berani untuk melawan segala bentuk kejahatan ataupun berhadapan dengan permasalahan hidup, kita juga harus sabar dan dengan tenang kita hadapi. Karena semua yang diberikan Allah adalah bentuk ujian keimanan seorang manusia. Sehingga
kita harus dapat menghadapinya dengan baik dan tenang. Adapun keberanian itu juga harus dilandasi dengan kebenaran. Jadi kita tidak serta-merta kalau kita salah kita pun berani. Itu jelas tidak sesuai dengan makna saja'ah yang sesungguhnya. Jadi kita berani jika kita benar, namun ketika kita salah kita juga harus berani mengakui kesalahannya, bukan berani untuk melawan. Itulah ya definisi tentang saja'ah. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Selanjutnya ada dalil tentang saja'ah yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 139. Mari kita baca bersama-sama. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 139. Adapun isi kandungan dari Quran Surat Ali Imran ayat 139, bahwasanya yang pertama, orang yang beriman kepada Allah merupakan orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Ini merupakan bentuk keutamaan bagi orang yang beriman, kemudian juga berilmu, dan dia memiliki keberanian di dalam kebenaran, maka orang tersebut memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Kemudian yang kedua adalah perintah agar kita tidak merasa takut dan lemah ketika berperang menghadapi orang kafir. Memang zaman dulu bagaimana ketika sejarah Islam Rasulullah SAW bersama para sahabat memerangi orang kafir ketika melawan dakwah Rasul. Sehingga umat Islam pada zaman dahulu dengan penuh gagah berani melawan orang-orang kafir. Namun untuk kita yang saat ini, maka kita harus berani untuk mengendalikan diri kita, bukan dari orang kafirnya, tapi melainkan dari hal-hal yang dapat menjauhkan kita dari Allah, perbuatan-perbuatan kita yang melenceng dari ajaran-ajaran agama Islam. Maka kita harus berani untuk berjalan di jalan yang lurus. Kemudian yang ketiga, kita dianjurkan agar tidak bersedih hati apabila dalam peperangan ada yang gugur. Artinya kita harus sabar, harus tabah, dan kita harus tenang juga dan siap untuk menghadapi masalah-masalah atau tantangan yang ada di depan kita. Adapun sahabat kita atau teman kita yang gugur dalam peperangan, ya kita doakan karena mereka pun insya Allah gugur dalam kondisi yang mati syahid. Insya Allah jaminannya surga. Kemudian yang kedua adalah dalil tentang saja'ah dari al-hadis, dari sabda Rasulullah SAW. Mari kita baca bersama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, laisa sadid bisur'ah, innamas sadidul ladzi yamliku nafsah indal ghadab. Sahih muttafaq alaih. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan secara marfu, orang kuat itu bukanlah orang yang menang bergulat, namun orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Hadis sahih dari muttafaq alaih atau dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun isi kandungan dari al-hadis tersebut, bahwasanya kekuatan yang sebenarnya bukanlah kekuatan otot dan fisik. Orang yang tangguh dan kuat bukan pula yang selalu menang ketika bergulat melawan orang-orang yang kuat. Akan tetapi, orang kuat dan tangguh yang sebenarnya adalah mereka yang bersungguh-sungguh dapat melawan nafsunya dan menundukkannya tatkala amarahnya memuncak. Karena ini menunjukkan kekuatannya dalam mengendalikan diri
dan mengalahkan bisikan setan. Hal ini juga senada ya dengan pesan Rasulullah bahwasanya kita dianjurkan untuk menahan amarah. La tahdab, la tahdab, la tahdab. Rasulullah mengulangnya sampai 3 kali supaya jangan marah, dan jangan marah. Walakal jannah, maka bagimu adalah surga. Sehingga kita yang mungkin ya marah, kemudian kita mampu mengendalikan amarah kita, maka kita termasuk sebagai golongan yang masuk surga. Insya Allah, Allahumma amin. Baik anak-anak semuanya, itulah penjelasan tentang makna saja'ah, dalil, dan juga isi kandungan dari dalil tentang saja'ah. Berikutnya, Bapak kasih penugasan individu ya untuk kalian, untuk dikerjakan di rumah, yaitu kalian menulis sebuah kisah saja'ah, kisah keberanian yang kalian alami dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk artikel, bisa fiksi ataupun faktual ya. Kemudian kisah tersebut kalian tulis minimal 2 lembar ya, 2 lembar yang ditulis dengan bahasa yang menarik. Dan artikel tersebut kalian ketik dengan format menggunakan kertas F4, jenis hurufnya Times Roman, ukuran huruf 12, dan spasinya 1,5. Dan penugasan ini Bapak beri waktu selama 1 bulan ya untuk dikerjakan dan dikumpulkan, sehingga cukup lama waktu yang diberikan. Bapak harap waktu 1 bulan ini kalian manfaatkan dengan baik untuk membuat kisah tentang saja'ah, baik itu yang fiksi ataupun yang faktual. Gitu ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Itulah penjelasan atau belajar kita tentang saja'ah pada kesempatan kali ini. Maka tibalah pada penghujung dari pembelajaran kita. Marilah kita akhiri belajar kita pada kesempatan kali ini dengan melafalkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak cukup sekian. Jika ada tutur kata atau penjelasan yang tidak berkenan ataupun ada yang kurang jelas, sudah dipahami, Bapak mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.